mau mengungkapkan sukacita bersama dengan Yesus, ada syarat. Ia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias, kata Yohanes. Aku juga bukan Elia atau nabi yang akan datang. Tetapi aku adalah suara orang yang berseru di padang gurun, seperti dinubuatkan Nabi Yesaya. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, dalam bacaan pertama, sukacita, dan seorang harus pakai pakaian pesta kebesaran dan pakaian sukacita. Pakaian sukacita, kain sukacita, warna sukacita, saya tidak tahu mau sukacita dengan bentuk apa, tapi itu yang salah satunya adalah warna pink yang saya pakai sekarang ini. Mungkin ada yang juga pakai di sini. Ini warna sukacita. Saya lihat juga di depan ini ada lilin corona, salah satunya warna pink, warna sukacita. Karena itu sebagai ungkapan sukacita kita akan kedatangan Yesus, mari kita pasang lilin sukacita, yaitu lilin yang diwarnai dengan warna pink. Saudara-saudari, kalau syarat untuk menyalakan lilin yang warna pink, syarat untuk mau mengungkapkan sukacita bersama dengan Yesus, ada syarat. Sukacita di dalam Yesus seperti juga yang diungkapkan dalam bacaan yang pertama dari nubuat Yesaya, tapi juga dari Tesalonika yang mengajak, Paulus mengajak kepada umat Tesalonika untuk bersukacita di dalam Tuhan. Orang yang bersukacita di dalam Tuhan dan orang yang menantikan Tuhan dengan penuh sukacita itu ada syaratnya. Apa syarat? Saya rasa syarat itu salah satu yang telah kita baca dalam Injil tadi. Dalam Injil Yohanes, ketika orang Yerusalem, orang Yahudi di Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi ke Sungai Yordan menanyakan siapakah dia. Apakah dia itu Mesias? Apakah dia itu Elia? Atau nabi yang kami harus nantikan? Apa kata Yohanes? Jawaban Yohanes, itulah syaratnya. Dia bilang, aku bukan Mesias. Aku ini bukan juga nabi yang sedang dinantikan. Aku ini bukan Elia. Aku ini hanyalah orang yang menyiapkan jalan. Aku ini yang berseru-seru di padang gurun,
yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dia mengaku, dan yang kedua, dia tidak menipu. Orang yang akan bersuka cita di dalam Yesus adalah orang yang bukan penipu. Artinya orang jujur. Orang yang jujur seperti Yohanes, dia tidak sombong dan dia tidak juga menganggap dirinya Mesias, dan dengan rendah hati dia mengungkapkan dan menyampaikan kepada orang-orang yang datang bahwa bukan aku yang Mesias itu ada di antara kamu, tapi kamu tidak mengenalnya. Ada di tengah-tengah kamu, namun kamu tidak melihat dia. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, orang yang akan bersuka cita di dalam Tuhan seperti Santo Paulus adalah orang yang jujur. Orang yang tidak menipu, orang yang tidak sombong seperti Yohanes Pembaptis. Yang orang-orang seperti itu akan bersuka cita. Dia akan menyalakan lilin pink. Dia akan menggunakan pakaian. Saya ini pakai pakaian karena mau misa, bukan berarti saya punya sudah suka cita di dalam Yesus, belum tentu. Orang yang bersuka cita di dalam Yesus adalah orang yang menggunakan pakaian pink, warna pink di dalam hatinya. Dan orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah orang yang jujur. Seandainya pada saat itu Yohanes Pembaptis, banyak orang, banyak pengikut, dia dengan sombong dia katakan, saya itu Mesias, saya ini ya nabi yang ditunggu-tunggu yang akan datang, saya ini Elia. Kalau pada saat itu dia katakan ini, maka dia juga tidak mungkin melihat Yesus. Yohanes mampu memperlihatkan kehadiran Yesus kepada orang-orang yang hadir di situ karena nilai jujurnya. Ketika orang jujur, ketika orang tidak tipu, ketika dia menyatakan yang benar, pada saat itu mata hatinya akan melihat Yesus. Tapi kalau orang yang tipu-tipu, orang yang tidak jujur, Yesus juga dia tidak lihat. Seperti orang-orang yang hadir pada saat baptis di Sungai Yordan. Yohanes bilang, Yesus itu ada di tengah-tengah kamu tadi dalam Injil, tapi kamu tidak melihat. Mengapa mereka tidak melihat? Karena mereka tidak jujur terhadap dirinya. Kalau seperti Yohanes, mereka juga seperti Yohanes, dalam hidupnya jujur, pasti tahu ini Yesus. Mengapa? Karena bacaan pertama yang kita dengar hari ini adalah bacaan di bait Allah. Yesus diberikan Taurat oleh imam-imam untuk Yesus membacakan di bait Allah. Dan Yesus membacakan bacaan yang tadi bacaan pertama itu. Roh Tuhan ada padaku. Hari ini terjadi nas ini. Ungkapan itu beberapa tahun kemudian Yesus dia sudah sampaikan. Karena itu orang yang jujur seperti Yohanes, setelah umur 30 tahun, umur 12 tahun Yesus buat itu, umur 30 tahun Yesus, Yohanes mampu melihat karena dia jujur. Tapi banyak orang yang hadir di situ, Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak melihat. Karena apa? Mata mereka dibutakan dengan ketidakjujurannya di dalam hidup. Dia mungkin tidak jujur dengan suami istri, dia tidak jujur dalam pekerjaan, dia tidak jujur juga dengan sesama. Semua itu membuat mata hatinya buta. Dia tidak mampu melihat Yesus. Kita mau rayakan Natal hari ini, beberapa minggu.
orang yang merayakan Natal dengan tidak jujur, dia tidak akan melihat kehadiran Yesus. Kelahiran Yesus itu dia tidak akan melihat dengan mata hati, karena ditutupi dengan ketidakjujuran dalam hidup. Dia tidak akan melihat Yesus yang lahir dalam Natal ini, karena dia tipu banyak dalam hidup. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari beberapa minggu dan tahun-tahun kita masih hidup toh. Tidak ada yang mau mati hari ini. Paling kurang kita akan hidup. Karena itu selama kita hidup, mari kita jujur terhadap diri, terhadap istri, anak, terhadap sesama, terhadap Tuhan di dalam hidup. Karena dengan itu kita mampu melihat Yesus yang hadir di dalam kehidupan kita.